Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Motosan, strategi Dorna yang mulai musim depan menerapkan sprint race mendapatkan tanggapan positif dari Jorge Lorenzo yang mengaku setuju dengan adanya sprint race. Pada akhirnya waktu berlalu untuk semua orang dan olahraga berkembang. Seperti yang mereka katakan, saatnya untuk memperbarui atau mati. Saatnya mencoba hal baru agar orang semakin terpikat pada MotoGP. Pertunjukan yang lebih baik. Saya pikir publik memiliki kesempatan untuk melihat lebih banyak pertempuran dan pembalap untuk mendapatkan poin dan berada di trek lebih banyak. Dalam rangka ulang tahun ke-40 yang akan dirayakan pada tanggal 1 September sebagai bagian dari GP San Marino di Misano, Honda Racing Corporation menghadirkan serial dokumenter tentang latar belakang balap. Film dokumenter ini memiliki total 6 episode dan membahas 6 karakter yang berbeda dari departemen yang berbeda. Episode baru akan muncul di YouTube setiap 2 minggu hingga final MotoGP di Valencia pada bulan November. Episode 1 adalah tentang Marc Marquez dari kejuaraan dunia MotoGP. Sedangkan episode 2 akan dirilis pada tanggal 9 September dengan nama Steven. Sungguh menyeramkan kondisi sepatu balap yang dipakai Francisco Bagnaia usai GP Austria lalu. Hal itu dikarenakan efek menyeimbangkan dan sedikit menahan laju motor saat momen pengereman. Sehingga bagian telapak kaki dari sepatu boot Bagnaia hampir habis dan kerusakannya pun sudah mendekati telapak kaki. Kondisi itu pun disebabkan beberapa hal. Pertama, karena memang trek Red Bull Ring Austria itu merupakan sirkuit dengan karakter high speed, yakni dengan kecepatan rata-rata yang tertinggi ialah 172,8 km per jam. Kemudian ditambah pula dengan jarak balapan di Red Bull Ring Austria yang disebut terpanjang hingga 121,744 km yang dihitung dari 28 lap dengan panjang lintasan 4,348 km. Usai mengobrol Raul Fernandez ke tim-tim lain, tampaknya Hervé van Karel tak mau disalahkan. Ia pun membeberkan alasannya mengapa ia melepaskan Raul Fernandez. Levelnya semakin tinggi dan musim rookie tidak mudah. Terkadang kami tidak terlalu jauh di putaran terbang, tetapi kami berjuang dalam balapan. Binder dan Oliveira tahu cara mengendarai motor selama 20-25 putaran. Kami butuh pengalaman bagaimana mengatur ban dan juga mengadaptasi gaya mengemudi. Lebih lanjut, Van Karel juga menyebut hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk Raul agar mendatang bisa membalap lebih baik lagi. Jika dia tetap di Moto2, apa yang akan dia pelajari? Ketika Anda berjuang untuk gelar juara dunia, Anda sudah mengetahui semuanya. Apa artinya itu membuat 20 balapan lagi dengan paket yang sama? Tahun ini sulit baginya, tetapi tahun depan akan lebih baik karena dia telah belajar banyak. Lebih lanjut dikutip dari Paddock GP, Steven Pierer menjelaskan bahwa Raul dan Remy memaksa pihaknya untuk merekrut mereka untuk naik ke MotoGP. Tetapi Anda harus ingat bahwa tahun lalu mereka berdua mendorong kami untuk berpromosi di MotoGP. Dalam retrospeksi, kita mungkin bisa mengatakan
Itu mungkin 1 tahun terlalu dini. Jika kami tidak membawanya ke tes ring, mereka akan pergi ke pabrikan lain. Karena Remy berkata saya juara dunia. Dan Raul berkata saya lebih cepat dari dia. Jadi kami menerima perubahan kelas. Dikutip dari Paddock GP bahwa Franco Morbidelli frustasi mendengar mekanik terbaiknya Ramon Forcada keluar dari Yamaha. Dari kabar yang beredar bahwa pada akhir tahun ini Dovizioso dan Ramon Forcada akan keluar dari Yamaha. Diketahui Ramon Forcada adalah kepala mekanik yang telah lama mendampingi Morbidelli saat berada di tim Petronas Yamaha. Karena berkat jasa Forcada, Morbidelli telah banyak mendulang kemenangan saat berada di Petronas. Miguel Oliveira akhirnya menolak tawaran dari KTM untuk bergabung di tim tes Gas pada musim depan. Menurut sumber Speedweek, Miguel Oliveira diperkirakan akan mengumumkan bahwa dirinya bergabung dengan Aprilia melalui RNF pada hari Rabu ini. Lebih lanjut, menurut rumor yang beredar, Miguel akan bertandem dengan Raul Fernandez. Kami menginginkan seorang pembalap dengan pengalaman MotoGP di tim pelanggan yang masih muda dan bakat semuda dan menjanjikan mungkin. Sebuah analisa menarik yang disampaikan Wilco Sillenberg dari RRF Yamaha kepada Paddock GP. Ia mengkritik habis-habisan Dovizioso dan Morbidelli yang pada musim ini mempunyai performa yang buruk. Pada tahun 2020, Michelin mengubah karkas ban belakang dan cengkraman pada kemiringan berbeda dari sebelumnya. Anda tidak dapat bersandar terlalu banyak karena kemiringan maksimum meningkatkan suhu ban secara signifikan. Franco seperti Andrea Dovizioso banyak bersandar, tidak melekat pada motor seperti pembalap lainnya. Saya pikir mereka berdua menderita karenanya, tetapi bahkan bagi saya, semuanya tampak agak misterius. Kedua pembalap Italia itu mengendarai dengan cara kuno. Mereka mengerem keras dan memasuki tikungan dengan rem tangan. Sebelumnya, Massimo Rivola menolak untuk kembali ke WSBK dengan menyebut ia tidak memahami filosofi Superbike, yang merupakan kompetisi B dari MotoGP. Lebih lanjut kepada Paddock GP, hal itu direspon oleh manajer Kawasaki yakni Guim Roda. MotoGP adalah kejuaraan mahal dengan prototip sepeda motor. Itu tantangan besar. Kawasaki cukup nyaman di kejuaraan dunia Superbike dengan motor produksi. Tidak ada alasan untuk beralih ke MotoGP. Kawasaki tetap berada di kejuaraan dunia Superbike. Tujuan saya bukan untuk tinggal jauh dari rumah selama 22 akhir pekan. Saya juga memiliki kehidupan yang ingin saya nikmati dengan anak-anak dan keluarga. Ini adalah prioritas saya. Juga dari sudut pandang bisnis kami tidak pernah memikirkan MotoGP.